Benar Tuhan, dunia tidak bisa memisahkan kami dengan kasih-Mu. Oleh karena itu kami percaya bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, kami boleh menaikkan pujian kami kepadamu dalam ibadah pagi, dalam the power of love, dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau memberkati supaya firman yang disampaikan benar-benar berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sehat ya pagi hari ini? Amin, amin. Sehat, sehat. Luar biasa. Tidak terasa kita sudah masuk di hari yang ke-6 di tahun 2024. Ya, itu semua karena Tuhan. Ya, pagi hari ini kita masih bisa berkumpul. Terima kasih banyak buat Tuhan Yesus yang mempercayakan saya melayani pagi hari ini lewat hambanya Bapak Pendeta Surbakti. Terima kasih banyak juga buat keluarga The Power of Love pagi hari ini yang sudah hadir. Ada Ibu Lydia sebagai WL, ada Bapak Victor sebagai pendoa buka di pagi hari, dan juga Ibu Tiar dan ibu-ibu yang lain yang belum saya lihat namanya yang keluar. Ya, terima kasih banyak kesempatan pagi ini boleh kami diminta untuk melayani. Bapak Ibu, kita akan membaca dalam Ulangan 11 ayat yang ke-13 dan ke-14. Saya akan membacakannya. Ulangan 11 ayat 13 dan ke-14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanamu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dengan perikop ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan buruk. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan tentang waktu. Ada 3 hal waktu lampau yang tidak akan pernah kembali, dan waktu saat ini yang sedang kita jalani seperti pagi hari ini, dan waktu yang akan datang belum tentu kita bisa melewatinya. Oleh karenanya kita harus memastikan bahwa saat ini kita ada dalam lindungan dan hadiratnya Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Ya, dalam pembacaan kita tadi, ayat yang ke-13, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang pertama adalah sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Jika kita tidak
dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Barangkali pagi hari ini saya tidak mungkin bertemu dengan member di The Power of Love pagi hari ini. Karena saya jauh dari Tuhan. Tetapi karena pagi hari ini kita mendengarkan perintah Tuhan, maka kita hadir di dalam ibadah Zoom pagi hari ini. Itu artinya kita sungguh-sungguh mendengar perintah Tuhan yang disampaikan lewat hambanya. Mengundang saya dan saudara untuk beribadah di pagi hari ini. Itu yang dimaksudkan dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Di dalam Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ketika kita sungguh-sungguh berada di dalam panggilannya Tuhan, maka masa depan kita sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya yakin dan percaya member The Power of Love pagi hari ini diberkati Tuhan karena kita sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan dan karena kita sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Firman Tuhan berjanji karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, karena kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita ada dalam bimbingannya Tuhan. Ketika kita mendengarkan perintah Tuhan, ya seperti Daud, dia begitu mengasihi Tuhan sehingga dalam satu hari dia bisa 7 kali memuji Tuhan. Dimanapun dia berada, dia memastikan dia selalu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan karena dia mendengarkan perintah Tuhan. Yang kedua, ketika kita sudah sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan, maka kita dengan demikian akan mengasihi Tuhan Allah kita. Kita mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dimanapun kita pergi berada. Kita memastikan bahwa hidup kita benar-benar mengasihi Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan sama dengan kita menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan berkata, ya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi letih. Bapak Ibu, kalau kita berbicara burung Raja Wali, badai sebesar apapun, angin sebesar apapun, tidak akan bisa menghempaskan burung Raja Wali ketika dia sedang terbang. Bahkan Raja Wali akan semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan dia akan mendapatkan kekuatan. Ya, burung itu akan mendapat kekuatan sehingga dia bisa terbang dengan baik dan dia bisa berlari dan tidak akan pernah menjadi lelah, tidak akan pernah menjadi lesu, dan dia akan berjalan tanpa menjadi lelah.
Dia tidak akan lesu dan dia tidak akan lelah. Demikian dengan anak Tuhan. Orang percaya yang mengasihi Allah sebesar apapun badai yang dia hadapi dalam hidupnya. Sebesar apapun masalah yang dihadapi. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan menjaga, memelihara kita bagaikan burung Raja Wali yang terbang tinggi. Sehingga badai apapun, persoalan apapun, kita akan semakin naik, semakin mengasihi Tuhan. Dan kita tidak akan pernah merasa lelah ketika kita terbang, kita berjalan, kita berlari. Kita tidak akan pernah merasa lelah dan letih, dan kita akan tidak merasa lesu di dalam perjalanan hidup kita ini. Karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hidup. Dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan. Dalam hidup ini kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga adalah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Kita sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan Allah, dan kita rajin beribadah kepadanya dengan segenap hati, dengan kekuatan kita. Ya. Di dalam Markus 12 ayat 10, mungkin bisa dibantu baca dalam Markus 12 ayatnya yang ke-30. Di sana disebutkan uh, 12 ayat 30, Pak. iya, Markus 12 ayat 30. Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Iya. Kalau kita beribadah kepadanya dengan segenap hati, ya, kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kita, agar kita mendapatkan suatu peribadatan yang hakiki daripada Tuhan, agar kita mampu menjalani kehidupan akhir-akhir ini. Kalau kita boleh berada di hari yang ke-6 di tahun 2024 ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berada di hari yang ke-6. Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya dan saudara, tidak mengasihi Tuhan Allah, dan tidak beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan, maka saya yakin dan percaya kita pagi ini tidak bertemu di Zoom yang sedang kita jalani pada pagi hari ini. Oleh karena itu, kita orang-orang yang mendapatkan suatu karunia kekuatan daripada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di dalam pembacaan kita tadi dalam ayat yang ke-14 berkata, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh ada dalam hadirat Allah, ya, maka apa yang menjadi kerinduan saya dan saudara, Bapak Ibu, di pagi hari ini, Tuhan akan memberikan hujan awal
dan hujan akhir. Apa yang dimaksud dengan hujan awal dan hujan akhir? Biasanya kalau seorang petani yang akan mengelola sawahnya, kalau tanah itu gersang, keras, tidak dibasahi oleh air, maka akan sangat sulit seorang petani untuk menggarap, untuk mencangkul lahan tersebut. Karena lahannya akan menjadi keras seperti batu. Tanah itu akan menjadi keras seperti batu. Ketika tanah itu disirami oleh air, maka tanah itu akan menjadi mudah kita untuk menggarapnya dan mudah untuk kita mencangkul atau kita uh, membuat tanah itu menjadi satu hamparan yang lembut sehingga kita bisa menanam di sana. Nah, itu kemudian pada saat kita menanam dan tiba saatnya akan memanen, tanaman kita itu juga akan disirami hujan sehingga tanaman ini akan menjadi semakin baik hasilnya. Buahnya akan semakin banyak, akan semakin lebat. Jadi dalam hidup kita, ketika hati kita keras, tidak bisa disirami oleh firman Tuhan, maka firman Tuhan itu tidak akan tumbuh dengan baik di dalam hati kita yang paling dalam. Kalau kita bisa menyiapkan hati kita bagaikan tanah yang lembut, yang disirami dengan air, maka iman kita akan bertumbuh di dalam hati saya dan Bapak Ibu untuk dia menghasilkan suatu hasil yang baik. Seperti gandum, ketika ditanam, bibitnya dia akan tumbuh. Pada saat akan dia panen, Tuhan akan mencurahkan hujan akhir kepada tanaman itu sebelum dipanen. Sehingga pada saatnya si petani ini akan memanen gandum itu. Dan dia akan menghasilkan gandum yang besar, hasilnya bagus, dan penghasilannya akan bertambah. Kira-kira itu pesan firman Tuhan pagi hari ini. Ketika kita ada dalam sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan Allah dan beribadah kepadanya dengan segenap hati. Apa yang menjadi rencana Bapak Ibu dan saya di tahun yang baru ini, saya yakin percaya dengan iman ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menjadikan kita semakin naik dan bukan turun. Karena di dalam Lukas 1 ayat 37 ya berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sehingga apa yang menjadi resolusi Bapak Ibu dan saya di tahun 2024 ini, apa yang menjadi resolusi the power of love di pagi hari ini yang diketuai oleh hambanya Bapak Pendeta Surbakti, pasti Tuhan akan memperhatikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang telah memanggil saya dan saudara untuk ada dalam ladangnya Tuhan. Sehingga kalau kita dipanggil oleh Tuhan, berada di ladangnya Tuhan, maka apapun yang kita tanami di ladang kita, kita akan menuai berlipat ganda sampai 100 kali lipat ganda dalam kehidupan saya dan saudara.
Oleh karena itu, saya mengajak di pagi hari lewat firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan agar kita memperoleh kehidupan yang lebih baik di sepanjang tahun 2024. Ya, kita harus ingat bahwa waktu yang terbaik dengan Tuhan saat ini. Karena waktu yang lampau tidak akan pernah kembali dan waktu yang akan datang belum tentu bisa kita lewati. Oleh karena itu, kita kita yakinkan bahwa saat ini kita ada dalam hadiratnya Tuhan. Karena 1 menit setelah saya selesai berbicara, maka itu sudah termasuk waktu lampau dan kita memastikan kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Puji nama Tuhan, sampai di sini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini Tuhan Yesus sendiri yang akan menyempurnakan buat Bapak, Ibu, dan saya.